Di video kali ini saya akan membahas tentang trafo. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, konstruksi trafo itu ada dua jenis. Yang pertama, jenis trafo yang rapat tanpa air gap. Dan jenis yang kedua, jenis yang memiliki celah udara, ada air gap. Kenapa konstruksi trafo ada dua jenis dan apa kegunaannya? Untuk itu kita bahas dulu karakteristik trafo. Kita mulai dengan trafo yang rapat tanpa air gap. Nah, di sini sudah saya gambarkan simbol trafo. Ini adalah sisi gulungan primer. Dan ini adalah sisi gulungan sekunder. Dan ini adalah inti trafonya, bisa inti besi atau inti ferit. Oke, jadi karakteristik dari trafo yang rapat tanpa celah udara, ketika sisi primer kita beri arus listrik, maka akan langsung timbul arus listrik di sisi sekunder. Jadi konsepnya dia itu transfer energi. Di sisi primer diberi listrik, di sisi sekunder dia juga akan timbul listrik. Kemudian kita bahas karakteristik trafo yang memiliki celah udara atau air gap. Ketika sisi primer ini kita beri energi listrik ini akan disimpan sebagai medan magnet pada inti trafo. Setelah itu barulah dia ditransfer ke sisi sekunder. Jadi penyaluran energinya tidak langsung ya, dari primer ke sekunder. Dan sekarang mari kita bahas kegunaan dari masing-masing jenis trafo. Kita mulai dari trafo rapat tanpa celah. Trafo tanpa celah banyak digunakan untuk trafo daya seperti ini, karena dia sangat bagus untuk transfer energi. Kemudian trafo dengan celah udara atau air gap, dia itu banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya untuk trafo lampu TL. Trafo lampu TL ini dia memiliki celah karena dia perlu menyimpan energi. Kalau kalian pernah membongkar trafo TL, kalian bisa menemukan celah udaranya di bagian sini. Nah, ini bisa kalian lihat ya trafonya. Bagian sini rapat, dan bagian sini ini ada celah udaranya. Ini bisa kita masukkan ke kertas ini. Kemudian contoh lain trafo dengan celah udara adalah trafo PFC dan juga trafo induktor pada rangkaian driver LED. Ini bisa kalian lihat trafonya ini ada celah udara di bagian samping. Kelihatan kan? Pokoknya semua rangkaian listrik atau rangkaian elektronik yang membutuhkan penyimpanan energi secara induktif, dia biasanya menggunakan trafo dengan celah udara seperti ini. Dan sekarang kita lanjut bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis trafo. Kita mulai dari trafo tanpa celah. Nah, kelebihan trafo jenis ini, yang pertama, dia bisa menghasilkan nilai induktansi yang tinggi dengan jumlah kelilitan yang lebih sedikit. Kemudian, kelebihan yang kedua, transfer energinya itu bagus, couplingnya itu bagus. Jadi, semisal kita ada trafo yang jumlah lilitan primernya itu 10 lilit, dan sekundernya juga 10 lilit. Kemudian di bagian primer kita beri tegangan 10 volt
maka di bagian sekunder ini juga timbul 10 volt. Jadi transfer energinya itu bagus. Inputnya 10 volt, outputnya juga 10 volt dengan 10 lilit 10 lilit. Kemudian tentang kekurangannya, yang pertama dia beroperasi pada kekuatan medan magnet yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, tidak ada fitur pembatas arus. Kemudian kekurangan yang ketiga, dia tidak bisa digunakan untuk arus DC atau DC pulsa. Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Kalian tidak boleh mengoperasikan trafo yang tidak ada celah udaranya seperti ini. Ini pengoperasian yang sangat-sangat dilarang untuk trafo yang tidak memiliki air gap. Karena di sini bagian primer trafo, yang bagian atas ini selalu mendapat bagian positif, dan yang bagian bawah ini selalu mendapat bagian negatif. Trafo yang tidak memiliki air gap itu harus dioperasikan dengan arus bolak-balik. Jadi positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif. Dia harus dibolak-balik arusnya. Kalau trafo tanpa air gap dioperasikan dengan arus listrik satu arah, dia bisa meninggalkan sisa medan magnet, dan itu adalah kondisi yang buruk. Kita tidak menginginkan itu terjadi. Oke, selanjutnya kita bahas trafo dengan air gap dengan celah udara. Dan untuk trafo dengan celah udara, dia kelebihannya yang pertama bisa beroperasi di kekuatan medan magnet yang lebih tinggi. Kelebihan yang kedua, ada pembatas arus. Kelebihan yang ketiga, bisa dioperasikan di arus DC, DC pulsa, maupun arus AC. Jadi ini multifungsi ya, bisa untuk DC, DC pulsa, ataupun listrik AC. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama koplingnya buruk. Jadi ini transfer energi dari sisi primer ke sekunder itu buruk. Contoh, semisal kita ada trafo dengan celah udara, sisi primer 10 lilit, sisi sekunder 10 lilit. Kemudian sisi primer kita beri tegangan 10 volt, dan di sisi sekunder tegangan yang muncul ini tidak selalu 10 volt. Dia bisa 10 volt, 6 volt, 3 volt, tergantung beban yang ada di sisi sekunder. Kemudian kekurangan yang kedua, nilai induktansi untuk trafo dengan celah udara itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan trafo tanpa celah. Jadi misalnya kita ingin membuat trafo dengan nilai induktansi 1 Henry. Untuk trafo tanpa celah, kita hanya perlu 10 lilit, sedangkan untuk trafo dengan celah udara, kita perlu 30 lilit untuk menghasilkan nilai induktansi 1 Henry. Dan ya, saya rasa itu saja. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan jumpa lagi di video saya selanjutnya.